Silakan untuk Mbak Astri. Oh, kelihatannya bermasalah ya. Oh, Mbak Astri apa bisa dengar? Mohon maaf, suaranya nggak terdengar. Oh, mungkin Coba speakernya saya. Mbak Astri bermasalah. Ah ya, sekarang sudah terdengar. Oh, oke, 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 oke. Oke, Ya, siap. silakan Mbak Astri. Oke, saya ambil alih dari Mbak Janati Admin. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini di Tea Time Talk. Untuk hari ini kita ada dua pembicara untuk working women nih ya, yang sangat-sangat super gitu kan. Kita mulai bagian pertama dari sesi pertama dari Ibu Sari. Saya bacakan terlebih dahulu biografi beliau. Uh, Beliau pertama di Jerman ya mulai dari 2005 itu di Advanced Vocational Degree sampai 2006, kemudian ambil Master Degree-nya tahun 2008 di Saitama University. Kemudian PhD-nya beliau mengambil di Kyushu Daigaku dari 2013 hingga 2016. Untuk awards-nya lumayan cukup banyak ini ya. Mungkin saya cukup sebutkan beberapa saja karena banyak ya. Untuk beasiswa pernah mendapatkan ADB JSP Scholarship, kemudian juga penerima Monbuka Gakusho, juga Titanium Wire Sensor Group Patent, juga 13th Nojiri Award, Excellent Paper Award tahun 2018, dan juga untuk Best Paper Award tahun 2022 dari KTI PUPR Indonesia. Untuk expertise-nya beliau di cathodic protection, repair concrete, remote monitoring system, corrosion and corrosion prevention of steel and concrete. Kemudian afiliasinya pertama dari research engineer Mitsubishi Construction sejak 2017 dan juga saat ini ya di Limited Area General Manager of Maintenance Mitsubishi Construction Jepang 2019 hingga saat ini. Gitu ya, Mbak Sari. Ya, Mungkin terima kasih Mbak sekian Astri. sekian biografinya yang sungguh-sungguh banyak ini, jadi saya singkat saja. Kemudian saya lanjut, saya persilahkan untuk Mbak Sari memulai presentasi. Oke, terima kasih Mbak Astri, Mbak Denim untuk perkenalannya dan pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang ya, tergantung waktu sekarang peserta ada di mana ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih untuk IFOR ya yang sudah memberikan kesempatan, mempercayakan lebih tepatnya, mempercayakan kepada saya untuk sharing pada hari ini terkait dengan working mother. Nah, mungkin kita langsung saja ya Mbak, masuk ke inti presentasi. Ya, adapun tema yang saya ambil, yang saya coba angkat untuk pertemuan kita hari ini adalah one drop triggers a ripple in the water. Jadi bagaimana menjadi seorang full-time mother and a full-time engineer di Jepang. Mungkin kalau sebagian ibu atau wanita bekerja, triggernya pasti full-time mother and half a part-time worker. Nah, kalau saya pribadi lebih... Mohon maaf Mbak Sari. Mbak Sari. Oh iya. Bisa? Untuk Terdengar, Mbak? mode presenternya soalnya ke share ke sini, kalau ditukar mungkin yang mode slide-nya. Sebentar. Yang view di sini soalnya presenter slide. Sebentar, Mbak.
Udah bisa, Mbak? Masih mode PowerPoint. Mode PowerPoint Yang ya? untuk slideshow-nya Slideshow-nya masih ini ya? masih menunggu. Udah bisa, Mbak? Masih belum mode slideshow. Belum ya? Sebentar. Kemarin. Oh, oke. Bentar. Udah ya? Atau Ya, masih? sudah Udah masih ya? mode PowerPoint untuk slideshow-nya. Kenapa ya? Kalau Padahal udah kalau saya di rubah. kalau di Mbak Sari sudah bentuk slideshow presentation atau Ini masih ya, Mbak? masih? Kalau pakai Ah, F5 kira-kira langsung terlihat slideshow nggak ya? ya sebentar ya. Tadi itu udah. Bentar ya. Ini terima kasih yang sudah join sini, yang baru bergabung. Hari ini kita ada 2 sesi. Yang pertama dari Working Mothers Mbak Sari ini. Nanti sesi kedua akan dimoderatori oleh Mbak Ajeng, yang nanti pengisinya adalah Mbak Ana. Sebentar ya. Mohon maaf ini kenapa trouble-nya. Masih presentation slide ya, Mbak Astrid? Masih PowerPoint halaman pertama. Atau kalau begini saja mungkin. Atau nggak apa-apa ya gini aja atau gimana? Kira-kira nggak masalah, Mbak Sari mau di ini aja Nggak kita kelihatan nggak ya? ini Atau kayak gini jelas kok, bisa dilanjut aja. kayak iya. gini jelas, Mbak? Iya. Iya, oh Bentar iya ya. nggak apa-apa Mbak. Sorry, Nggak apa-apa. computer trouble. Sebentar ya. Kemarin saya masih meeting masih oke-oke saja. Kenapa hari ini dia jadi seperti ini ya? Oke, kita lanjut aja nggak apa-apa, Mbak? Iya. Oke, mohon maaf sebelumnya atas gangguannya. Oke, kita langsung saja. Jadi tema yang saya angkat hari ini memang adalah One Drop Triggers a Ripple in the Water. Kenapa saya mengangkat ini? Karena hal ini yang memang terjadi bagi saya sebagai seorang single mother, full-time mother, full-time engineer, bekerja di perusahaan Jepang yang notabene tidak ada muslimnya, tidak ada female engineer-nya, full sendiri, benar-benar sendiri. Jadi dan itu cukup memberikan riak gitu di kantor karena ya muslim, ya bekerja, ya ibu gitu ya. Jadi banyak aturan yang akhirnya memang berbenturan dengan kepentingan saya sebagai pekerja dan itu cukup memberikan riak gitu. Jadi memang benar-benar one drop triggers a ripple in the water gitu. Nah, tapi itu pun punya banyak konsekuensi. Mungkin nanti di slide berikutnya akan saya coba sampaikan. Tadi terima kasih Mbak Astri sudah menyampaikan sedikit profil saya. Memang belum banyak achievement yang saya bisa dapatkan dari expertise yang saya dapat saat ini. Dan sejatinya memang apa ya, sama seperti ibu-ibu dan mbak-mbak lainnya, memang perantau sejati ya, karena ya merantau terus sampai pun bekerja pun dirantau gitu. Jadi sesama perantau dan apalagi female, saya bisa merasakan apa yang ibu-ibu dan mbak rasakan selama sekolah dan bekerja. Nah, saat ini saya
bekerja di PS Mitsubishi Construction. Ini anak perusahaan Mitsubishi yang bergerak di bidang konstruksi, khususnya jembatan. Jadi memang fokusnya perusahaan saya ini adalah membuat jembatan. Nah, mungkin selama ini Mbak-mbak atau Bapak-bapak taunya Mitsubishi itu mobil ya, mobil, bank, MUFG. Nah, ya, itu sama, kita satu grup Mitsubishi Heavy Industry sama. Nah, saya khusus untuk konstruksi. Saya mulai bergabung di sini 2016 sampai saat ini. Ada dua hal yang ingin saya share berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang full-time mother dan full-time engineer. Sebenarnya sedikit awalnya sedikit merasa sudah cukupkah gitu ya pengalaman saya untuk men-share, tapi karena dipercayakan oleh I4, saya merasa oke, walaupun cuma sedikit mungkin bisa bermanfaat buat Mbak atau ibu-ibu lainnya di Jepang ya terutama. Oke, saya akan share sedikit tentang keluarga saya. Saya ibu dengan 2 anak yang cukup gede ya, panjang gapnya. Satu sudah berusia hampir 13 tahun dan satu lagi mau akan 2 tahun. Jadi selama gaps ini, kalau anak yang pertama itu lahir dan besar memang dari masa saya sekolah S2 ya di Saitama. Kemudian sampai bekerja, jadi memang up and down, semua suka duka menjadi pelajar sampai bekerja, anak saya nomor 1 itu ngerasain. Gitu. Jadi gimana lari-lari harus mengejar dia di Hoikweng gitu ya, saya juga ngerasain gitu. Dan dia juga merasakan bagaimana harus enco itu artinya perpanjangan di Hoikweng ya. Nah, memang karena kesibukan ibunya yang pelajar dan juga sampai bekerja, dia sudah SD pun dititipkan di Hoikweng itu enco. Sebagai full time mother yang notabene 24 jam itu walaupun bekerja, bagi saya sendiri anak itu ada dalam pikiran saya gitu. Jadi kadang sampai tidur pun itu terbayang besok pagi mau sarapan apa, bentonya apa, makan malamnya apa. Ya, apalagi dengan kondisi saya kantor di Tokyo, lab di Odawara Kanagawa sana gitu. Nah, gimana kebutuhan anak dari A sampai Z itu ada dalam pikiran gitu. Jadi untuk keluarga sebagai full time mother, saya rasa ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian sudah punya pengalaman yang cukup atau bahkan lebih dari saya gitu ya untuk hidup di Jepang. Yang mungkin bisa saya tekankan berdasarkan pengalaman saya sebagai full time mother dan juga bekerja, di saat terkadang kan kita pasti ada masa lelah ya, itu sudah pasti, apalagi full time mother yang memang waktu bekerjanya full. Kalau saya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setiap merasa lelah itu pasti akan saya tekankan dalam diri saya, everything I do serve for a purpose for my family gitu. Dan alhamdulillah saya juga punya suami yang latar belakang bidangnya sama, engineer, tapi beliau di Sumitomo, dan beliau juga merasakan bagaimana budaya culture sekolah dan bekerja di Jepang, sehingga beliau full support untuk saya bekerja dan berkarir. Memang sejatinya tiang utama ya untuk kita bisa berkarir penuh di luar itu sebagai seorang ibu, yang pertama itu memang dukungan suami. Jadi begitu beliau oke, setuju, dukung, maka apapun masalah ganjalan di tengah jalan terkait dengan pekerjaan, anak, itu nggak ada hambatan lagi gitu. Jadi emang udah langsung klek bahwasanya semua punya resiko dan begitu suami sudah mendukung, maka itu akan smooth gitu. Nah, satu hal lagi yang memang saya ingin suatu saat nanti dengan semua kerja keras saya ya untuk anak gitu, untuk pekerjaan, saya mau mereka punya satu gambaran bahwasanya seorang ibu yang kuat itu pasti akan melahirkan anak yang kuat gitu. Dan saya ingin suatu hari anak saya, apalagi anak saya dua-duanya perempuan ya gitu, saya ingin mereka punya satu gambaran bahwasanya if my mom was a strong mom and I'm who I am because of her strength and dedication. Jadi ini juga sangat saya rasakan karena ibu saya di Indonesia juga seorang ibu bekerja, beliau PNS,
yang notabene juga banyak suco atau bisnis trip keluar kota. Tapi tidak pernah lupa 2:30 pagi sudah bangun, menyiapkan sarapan, mengajarkan kita PR, mengingatkan PR. Di sela-sela harus masak, siapkan pakaian untuk berangkat, terus tugas. Nah, itu yang juga saya lihat dari ibu saya, dan saya juga ingin anak saya nanti merasakan hal tersebut. Gitu. Memang sangat sulit, tapi ini yang selalu saya tanamkan ke dalam diri saya selama saya bekerja. Gitu. Nah, itu yang mungkin bisa saya share sedikit untuk apa ya, self remind ya untuk kita ibu-ibu gitu. Kemudian masuk, mungkin saya langsung saja untuk full time engineer, karena saya nggak mau berlama-lama di full time engineer karena semua pasti sudah sangat jozu ya, maksudnya sudah ahli gitu. Nah, kalau untuk full time engineer, mungkin bisa saya sharing sedikit. Ini hanya gambaran perusahaan saya. Ini adalah TS Mitsubishi Construction, di mana dulu pertama kali jembatan, kita spesialisasinya adalah jembatan pre-stress konkret. Ya, jadi mungkin ya ini tipikal struktur yang superstructure sebenarnya. Jadi kalau ibu-ibu atau mbak-mbak lihat jembatan layang atau jembatan Shinkansen atau jembatan atau tol gitu, nah itu merupakan superstructure yang namanya yang berasal dari pre-stress konkret gitu. Jadi Precy Bridge yang pertama di Jepang itu dibangun oleh perusahaan kita. Ya ini hanya gambaran saja sedikit tentang perusahaan saya. Nah, ya namanya karena industri ya, bisnis core-nya itu pasti apa lebih ke dunia industri gitu. Jadi ini gambaran dari bisnis division dari PS Mitsubishi Construction. Nah, saya ada di teknologi development system dan juga maintenance section. Jadi saya bergerak di bidang, saya bernaung di bawah Research and Development Division yang membawahi perawatan dan perbaikan untuk jembatan. Nah, kebetulan perusahaan saya juga punya 3 afiliasi, yang 2 diantaranya berada di Indonesia. Nah, yang satunya bernama Kobe, yang kedua Wika Kobe gitu. Nah, kalau misalnya Mbak-Mbak pernah dengar MRT di Jakarta, itu tunnelingnya kita yang bangun gitu, afiliasi dengan Wika, Waskita Beton, dan Wika Kobe. Nah, ini sedikit gambaran grup saya. Jadi saya bernaung di bawah Maintenance Engineering Group. Main core pekerjaan kita adalah merepair dan maintenance jembatan, gitu, jembatan, tunneling, dan juga jetty, itu kita bisa. Nah, saya satu-satunya female engineer di R&D division, dan dari 5.000 staff yang PS Mitsubishi punya, ada sekitar 6 orang doktoral, 2 diantaranya ada di grup saya, yaitu Mr. Aoyama dan saya sendiri. Nah, ada satu hal yang ingin saya share berdasarkan pengalaman saya sebelum masuk ke dunia kerja atau industri di Jepang. Karena saya masuk di industri, jadi di industri di Jepang itu seperti yang Mbak dan Ibu-Ibu ketahui, bahwasanya kita bisa masuk melalui sesi S1, S2, dan S3. Khusus untuk S3, kebetulan saya masuk melalui entrance by special request dari perusahaan saya ke profesor. Jadi profesor saya kebetulan adalah salah satu dari 3 profesor yang memang ahli di bidang perbaikan jembatan di Jepang. Dan pada saat itu perusahaan saya sekarang mengetahui bahwasanya ada satu doctoral student dari profesor saya itu memang membawahi maintenance untuk concrete structure. Nah, di lobby lah dari sensei nanya ke saya, berminat bergabung. Nah, setelah saya mendapat penjelasan dari sensei tentang core pekerjaannya, saya diwawancara oleh perusahaan. Jadi nggak ada, kalau melalui doctoral session itu kita nggak akan masuk melalui entrance examination lagi gitu. Jadi memang melalui special door yang nanti langsung wawancara dengan manajemen perusahaan gitu. Nah, pada saat saya sudah menerima tawaran dari sensei, saya diundang ke Tokyo dan disitulah mulai negosiasi yang berat mulai terjadi. Nah, yang pertama yang saya sangat
concern dengan kondisi pekerjaan adalah saya ingin mengkondisikan pekerjaan itu yang lebih mother friendly, karena saya dalam posisi single mother under married ya, karena suami saya juga ada di luar negeri, saya di Jepang dengan anak saya berdua gitu, yang notabene saya ingin working hour itu lebih mother friendly. Kemudian nanti untuk izin-izin ya di sekolah pastinya kan ada visiting school schedule, terus tugas-tugas dari sekolah gitu ya, yang untuk orang tua itu banyak gitu. Kemudian unpredictable situation kalau misalnya anak sakit itu bagaimana. Nah, alhamdulillah di approve oleh kantor dengan penjelasan saya tersebut, terutama untuk jam bekerja yang tadinya kalau umumnya staf yang lain masuk 8.30 pulang 5.30, kalau saya masuk jam 8 pulang jam 5. Jadi durationnya sama, cuma waktunya aja dibedakan. Saya lebih dahulu karena saya harus jemput anak saya di Hoikweng maksimum jam 6. Nah, jam 6. Jadi di atas itu nggak bisa gitu. Untuk dia kalau di Shogaku ya waktu itu. Kalau di Hoikweng nggak ada masalah. Encho kan bisa sampai jam 7. Tapi kalau di Tokyo waktu itu anak saya udah SD kelas 1 nggak bisa. Encho cuma sampai jam 6. Jadi mau nggak mau saya harus pulang lebih cepat, masuk juga lebih cepat. Nah, terus mengenai untuk izin kunjungan ke sekolah atau tugas sekolah atau anak sakit, nah kantor memaklumi dan kantor memberi penjelasan tentang beberapa macam cuti ya. Nah, yang kedua yang saya juga sangat concern adalah Muslim friendly. Karena sebagai satu-satunya Muslim di kantor saya, maka saya menjelaskan kepada mereka tentang jadwal sholat saya selama jam kantor, kemudian saya juga request tempat sholat gitu, kemudian saya juga menjelaskan tentang Ramadan gitu, karena pekerjaan saya kan di lapangan, bagaimana kalau Ramadan kalau saya nggak kuat gitu, kemudian tentang party, karena kan kalau di budaya kantor itu party yang wajib sekali, misalnya party akhir tahun, awal tahun, atau perpisahan, nah itu saya biasanya usahakan hadir. Nah, kemudian tentang halal food. Nah, alhamdulillah dengan negosiasi yang baik, mereka paham tentang jadwal salat saya selama working hour, terutama salat zuhur dan asar. Kemudian mereka juga menyulap salah satu pustaka di kantor saya, salah satu sudutnya itu dijadikan musola untuk saya gitu. Nah, nanti kalau saya sholat itu pustaka ditutup dengan ada catatan di depannya tidak boleh masuk karena ada kegiatan keagamaan di dalam gitu. Nah, alhamdulillah mereka paham dan terutama untuk party itu juga disediakan mereka concern untuk memilih restoran yang menyediakan halal food gitu. Nah, yang terakhir kemudian baru saya nego setelah yang pertama mother friendly, Muslim friendly oke, baru saya negosiasi untuk lebih ke core pekerjaan seperti salary, posisi, job description-nya, future career, holiday gitu ya, karena saya orang Indonesia, pasti kalau saya pulang kampung mudik minimal saya pakai libur musim panas 10, 12 atau bahkan sampai 14 hari saya pakai, cuti saya habisin semua. Nah, itu nggak ada masalah, mereka paham. Nah, setelah semua oke, dikemas, ya akhirnya oke, saya tanda tangan, approve, saya masuk dan join dengan mereka official. Nah, keempat hal ini menurut saya kalau ingin terjun ke perusahaan itu harus clear in advance. Jadi harus kita bahasakan kepada mereka dan jadi catatan oleh HRD. Karena kalau tidak kita beri catatan dari awal dan baru di tengah kita informasikan, maka itu akan jadi masalah juga buat kita ke depannya gitu. Tapi dengan begitu kita sudah clear di depan, itu mereka sudah aware gitu, nggak ada masalah. Jadi memang intinya keywordnya adalah communication. Jadi jangan takut untuk mengkomunikasikan bahwasanya kita adalah seorang ibu dan juga seorang muslim. Gitu. Kemudian, nah ini saya ingin men-share tentang definisi posisi saya sebagai research engineer. Mungkin belum banyak dari kita yang atau familiar dengan istilah research engineer. Nah, kalau di industri itu, research engineer itu adalah seorang peneliti dan juga seorang engineer. Nah, sebagai researcher atau peneliti, tentunya job desk utama saya adalah membuat atau menciptakan sebuah ide riset yang berbasis teknologi.
new teknologi yang nanti ujungnya itu akan bisa dijual oleh kantor saya gitu. Jadi nggak bisa bikin riset fundamental lagi gitu. Jadi risetnya itu memang sudah riset aplikasi. Mereka menganggap saya sudah doktor, saya sudah punya fundamental riset. Nah, mereka ingin seorang riset engineer itu biasanya risetnya sudah lebih ke application riset. Nah, kemudian yang kedua, sebagai riset engineer di kantor, biasanya kita juga akan difasilitasi untuk mempublish riset kita dalam bentuk technical paper, menghadiri conference, dan juga yang terutama adalah paten. Nah, di perusahaan saya sekarang, saya terhitung sebagai salah satu pemegang paten untuk titanium wear sensor yang saya kembangkan dengan tim grup saya. Nah, tapi karena kita menciptakan meng-create teknologi itu dengan biaya perusahaan, dengan teknologi perusahaan, maka paten atas nama perusahaan, cuma penanggung jawabnya, signingnya adalah saya dan buco saya. Gitu. Walaupun ide itu dari saya dan buco, tapi karena kita di bawah perusahaan, kita nggak bisa pakai paten itu atas nama kita. Gitu. Nah, yang ketiga, salah satu keuntungan juga sebagai riset engineer di industri itu, kita difasilitasi untuk harus bisa melakukan kolaboratif joint research dengan universitas, baik di Jepang maupun di luar negeri, dengan government dan industri lainnya. Gitu. Itu diizinkan dan difasilitasi. Dan tugas yang juga dipikul oleh seorang riset engineer adalah sebagai engineer dan sebagai researcher, dia harus mampu menjual ya produk teknologi tadi yang sudah diciptakan itu harus bisa dijual. Jadi kalau misalnya meng-create riset yang ujungnya teknologinya nggak bisa dipakai, maka itu akan mempengaruhi asesmen kita sendiri gitu. Artinya hanya akan menghabiskan uang perusahaan tanpa mendapatkan semacam output untuk perusahaan gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang memang sangat berat, apalagi sebagai seorang perempuan dan sebagai ahli perbaikan jembatan, saya harus mampu mengaplikasikan dan menginstal teknologi saya tadi di bawah jembatan. Jadi saya adalah satu staf yang punya 2 baju, ya, satu baju jas bekerja di ruangan, di meja gitu ya, dan satu lagi baju kuli kalau istilah di kita, yang artinya saya harus bisa merayap di bawah jembatan bekerja seperti kuli gitu, seperti technical engineer gitu. Jadi memang 2 sisi yang bertolak belakang ya, tapi mempunyai tujuan yang sama. Nah, itulah seorang riset engineer di perusahaan saya gitu ya. Nah, setelah masuk ke perusahaan, ada beberapa hal yang ingin saya share juga sebagai seorang riset engineer yang notabene saya punya pekerjaan di balik meja, di belakang meja, dan juga di lapangan. Yang saya selalu tekankan ke diri saya sendiri bahwasanya saya harus bekerja keras dan juga mempunyai mimpi yang besar. Karena dengan itu saya bisa membangun diri saya untuk anak-anak saya. Gitu. Nah, sebagai the only female di staff saya, apalagi satu-satunya Muslim, saya menganggap diri saya sebagai single fighter. Gitu. Jadi mungkin Mbak dan Ibu-Ibu sekalian yang mungkin juga pernah merasakan di posisi saya bahwasanya kita hanya sendiri, perempuan satu-satunya, dan what should I do gitu. Apakah saya harus takut? Sementara saya cuma sendiri gitu. Nah, kalau menurut saya dari yang saya rasakan, saya selalu bilang gitu ya, don't be afraid, nggak boleh takut, harus berani, harus berani. Apalagi saya notabene teman kerja saya semuanya laki-laki, nggak ada satupun yang perempuan. Perempuan cuma satu admin untuk divisi saya. Jadi sekretaris atau administration staff di tab divisi itu biasanya perempuan. Nah, cuma 2, tapi yang engineer cuma saya. Gitu. Nah, untuk memulai langkah bekerja di industri, terutamanya perusahaan Jepang ya, yang notabene belum bisa menerima culture full-time worker itu adalah perempuan. Yang pertama harus kita ingat dan kita harus kuat untuk melakukannya adalah berusaha beradaptasi dengan office culture. Karena kan masing-masing culture perusahaan atau kantor pasti berbeda ya. Nah, tapi kalau perusahaan Jepang saya rasa hampir sama walaupun tidak persis sama. Nah, adaptation with office culture ini harus mau tidak mau, tapi tanpa mengesampingkan bahwasanya kita adalah Muslim dan kita juga perempuan.
Kemudian saya juga harus beradaptasi, kita ya harus beradaptasi dengan office system, di mana yang tadi di awal kan saya sudah core ya, saya perempuan, punya anak, working hour saya berbeda, sistem saya berbeda, nah tapi saya tetap harus beradaptasi dengan office system. Kemudian selain itu, yang penting lagi yang terkadang kita orang asing suka lupa adalah kita harus tetap menjaga good communication dengan siapa saja di kantor. Jadi saya kalau setiap pagi datang masuk ke kantor itu pasti selalu ohayou gozaimasu dengan semua divisi yang saya lewati dari pintu depan sampai ke meja saya gitu. Nah, sampai orang itu bilang, Sari-san ini nggak pernah sedih ya, kok wajahnya senyum terus. Ya, apa kenapa wajah itu selalu masuk pintu tuh senyum-senyum gitu, Ohio. Nah, kayaknya kamu hidupnya enteng aja ya, nggak ada masalah. Makanya semua rata-rata yang nggak kenal saya dari divisi lain, cuma kenal nama, nggak menyangka kalau saya sudah menikah dan punya anak. Karena S3 bekerja full time mother, terus wajahnya sumringah terus ya, jadi dipikirnya belum nikah dan belum punya anak gitu, nggak ada beban gitu di pundaknya, dia nggak tahu aja gitu. Nah, jadi baik female dan male itu harus jaga communication ya walaupun dengan batasan-batasan ya gitu. Nah, kemudian yang sangat sangat saya tekankan satu lagi adalah be brave and be strong. Saya pernah merasakan bagaimana saya sedikit mungkin di harassment ya, tapi bukan harassment yang kasar, tapi lebih ke pengujian mental saya dan itu membuat saya menangis gitu. Air mata saya keluar, saya izin ke toilet dan saya menangis karena saya tidak pernah mengkasari orang. Jadi kalau di industri itu memang emosi orang Jepang itu terutama yang laki-laki ya, naik turunnya itu terasa. Jadi kita memang harus kuat gitu, be brave and be strong. Kalau di kampus kan biasa sensei kibisi gitu ya. Nah, kalau di industri itu belum ada apa-apanya. Kibisi sensei itu 10 kali lipatnya. Itu Buco ya, manajer kita di kantor itu bisa gitu. Nah, mereka memang masih dalam batas-batasnya, tapi kadang lepas kontrol. Lepas kontrol dan itu kadang menyakiti perasaan kita, dan itu tidak bisa dipungkiri, sempat membuat saya menangis satu kali, saya ke toilet, saya ambil nafas, tarik nafas, oke, saya harus berani dan saya harus kuat. Gitu. Saya hapus air mata saya keluar, saya hadapi buco saya gitu. Akhirnya setelah saya jelaskan dan saya berusaha kuat gitu ya, buco saya akhirnya panggil saya lagi. Ya, saya setuju dengan ide kamu gitu ya benar. Jadi moody orang Jepang itu sangat-sangat parah kalau di level industri. Itu sangat-sangat saya rasakan. Ya terutama yang laki-laki. Jadi kadang mereka lupa kalau saya perempuan gitu. Jadi bahasanya itu langsung tek dan ya sekarang setelah 7 tahun saya gabung dengan mereka, saya bisa 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 lebih berani gitu ya melawan mereka. Dan itu harus gitu. Nah, yang juga tidak kalah penting yang saya juga bisa share bahwasanya kalau setelah kita bergabung dengan industri, kita juga harus keep update dengan new information yang relate dengan our job gitu. Karena itu ujungnya adalah karena setiap tahun kan kita harus proposal new research gitu. Nah, itu nggak bisa lepas dari keep update. Jadi nggak bisa tuh menggantung ide riset dengan kolega satu grup, nggak bisa. Jadi masing-masing tuh harus punya ide riset masing-masing. Kemudian juga adaptation with high quality work target ini ya, ini memang sangat berat saya rasakan karena apa namanya bisa memakan waktu tidur kita ya. Jadi anak udah tidur, kadang saya masih harus lanjutkan pekerjaan saya lagi di rumah gitu. Kemudian juga confident with own ideas ini harus karena moody orang Jepang itu terutama yang laki-laki kalau di pekerjaan itu suka meremehkan kadang ide kita yang perempuan gitu. Nah, padahal sebenarnya nanti di-accept ya, diterima dan malah itu lebih di-develop, dikembangkan. Dan yang terakhir adalah keep on time gitu. Jadi mereka sudah kasih semua yang kita butuhkan, terus kita juga harus jaga apa yang mereka mau terhadap kita, keep on time untuk report, pekerjaan, nah itu juga termasuk hal-hal yang harus kita perhatikan setelah bergabung dengan perusahaan. Masih berapa menit lagi Mbak Astri? Saya takut udah terlalu lama. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi, jadi tidak 20 masalah. menit lagi, oke, baik. Nah, saya kembali ke slide saya ini, work hard, dream big. Ya, saya pernah
diberitahu oleh salah satu senior saya, tapi sekarang sudah pindah ke cabang Osaka. Di waktu itu saya membuat suatu ide riset, dan di situ sempat ditertawakan gitu, ide riset saya. Nah, dengan dia tertawakan itu, apakah saya menjadi down? Enggak. Karena yang tadi itu saya udah pernah nangis ya, dan saya udah pernah merasakan memang saya harus be brave and be strong. Dengan dia tertawakan itu, yang ada saya merasa, oh berarti ide riset saya ini ada kekurangan gitu. Saya perbaiki lagi, dan akhirnya yang saya perbaiki itu menjadi one of my big project now gitu. Nah, jadi saat ini saya membawahi satu kegiatan big project dengan Kementerian PUPR di Indonesia, di mana hal ini saya dapatkan setelah saya fighting ya dengan 4 perusahaan besar di Jepang di dalam JICA program. Jadi di JICA program ini kita mempresentasikan teknologi dari perusahaan kita masing-masing yang kira-kira bisa dipakai dan dibawa di Indonesia. Nah, waktu itu perusahaan yang bergabung cukup besar ya, ada 4 perusahaan besar, diantaranya ada Sumitomo, Mitsui Sumitomo, ada Shimizu, ada Takenaka, dan saya PS Mitsubishi. Nah, di waktu presentasi ini saya berusaha memberikan ide riset yang bersifat aplikasi dan bisa diterapkan di Indonesia, dan alhamdulillah bisa terpilih menjadi rekan kerja PUPR untuk collaborative research gitu. Nah, dari ide riset yang sederhana ini kemudian saya komunikasikan dengan kantor sehingga menjadi salah satu big project juga untuk kantor, yang akhirnya ya dengan kerja di balik layar selama lebih kurang 6 bulan menginisiasi, akhirnya saya bisa mendatangkan presiden kantor saya ke Indonesia untuk tanda tangan dengan PUPR terkait joint research. Nah, joint research ini sendiri targetnya adalah teknologi clearing ya, untuk teknologi yang dari Jepang dipakai di Indonesia, di mana ini adalah teknologi baru yang belum pernah ada di Indonesia, sehingga PUPR tertarik memakai teknologi ini untuk perbaikan dan perawatan jembatan. Kemudian kita juga difasilitasi untuk target of operation-nya itu berupa publikasi dan register as patent di e-katalognya PUPR dan juga paten bersama. Nah, untuk bisa meraih target of cooperation ini, ada 2 hal yang harus kita lakukan sebagai teknologi transfer dari perusahaan Jepang ke pemerintah Indonesia, yaitu berupa lab scale specimen ya sebagai sistem introduction, dan full scale specimen di construction site sebagai sistem implementation. Nah, ini mempunyai 4 tahun kerja ya, dan di tahun yang ketiga kemarin alhamdulillah kita menjadi the best paper award untuk new technology, di mana saya cukup sangat-sangat bahagia ya, maksudnya tidak pernah terfikirkan bahwasanya ide dari joint collaboration research yang saya sampaikan ke perusahaan itu bisa berbuah manis, dan sedikit demi sedikit kita bisa mulai memperkenalkan teknologi ini di Indonesia gitu. Nah, karena award tadi, saya diberi kesempatan di kantor untuk dipresentasikan lagi di depan manajemen, CEO, dan level eksekutif lainnya. Dan di luar dugaan saya, ternyata mereka sudah menyiapkan media ya. Media, kemudian untuk pertama kali saya diwawancara oleh 2 media Jepang, dan ini cukup membuat kalau kata teman saya, biasanya kalau di kantor itu yang masuk fotonya di koran itu presiden kantor sehari. Ini yang masuk di koran itu justru foto kamu gitu. Ya alhamdulillah ya, bagi saya ini satu reward untuk diri saya sendiri, bahwasanya kerja keras saya nggak tidur malam ya, demi menjaga balancing untuk anak dan pekerjaan gitu, rasanya pay off gitu. Dan di mana pada awal-awal saya juga cukup merasa benar-benar merasa harus di balik layar gitu untuk semua pekerjaan itu,
yang menyiapkan saya, yang membuat saya, tapi yang maju justru manajemen gitu ya, yang dapat nama mereka. Tapi akhirnya itu balik lagi ke saya karena yang tahu persis kegiatan itu saya, akhirnya saya yang harus jadi project manager untuk kerjasama ini dari pihak Jepang, tapi saya orang Indonesia gitu. Nah, jadi pada kesempatan di reported in media in Japan ini, saya merasa oke, ini self reward saya, tapi apakah saya harus puas dengan ini? Nggak bisa gitu. Karena self assessment itu di tiap tahun di perusahaan itu ada. Jadi sudah dengan level ini saya harus level up lagi gitu, nggak bisa stuck di sini. Nah, kemudian salah satu special reward yang di luar imajinasi saya adalah President of company saya, ya Mr. Mori, dia ada yang di paling kiri saya, itu meminta dinner dengan saya gitu. Hal yang sempat membuat semua orang nggak percaya gitu. Hah, spesial apa? Mau makan malam gitu dengan Sarisang setelah diwawancara. Nah, akhirnya di-arrange lah oleh manajemen ya, oleh manajemen. Ini semua staff, ini semua pimpinannya kecuali saya yang staff untuk hadir mendampingi presiden makan malam dengan saya. Nah, bagi saya ini adalah special rewards karena boleh dikatakan kejadian yang sangat langka ya. Presiden perusahaan memberikan apresiasi ke stafnya dengan makan malam bersama dengan manajemen lainnya gitu. Plus waktu itu saya juga diberi satu present berupa pena Parker yang beliau memberi pesan kepada saya, gunakanlah pena ini untuk membuat tanda tangan lainnya Sari gitu. Another signing, please use this. Artinya apa? Di pena ini tertumpanglah semua harapan bahwasanya saya harus membuat next teknologi apalagi next signing apalagi gitu. Nah, ini cukup apa ya, membuat saya merasa oke, saya dihargai gitu. Walaupun dengan semua tantangan pekerjaan di industri yang sangat berat, mereka memberikan reward seperti ini. Untuk bisa sampai di titik ini, saya paham langkahnya seperti apa, dan apa yang akan saya lakukan lagi, itu tergambar gitu di saat dinner ini gitu. Nah, kemudian ya itu gambaran pekerjaan saya. Kemudian yang mungkin saya bisa sharing ya, the spirit from sharing untuk hari ini yang saya rasakan sebagai seorang ibu, full time mother dan full time engineer. Yang saya selalu tekankan ke diri saya adalah bahwasanya anak dan keluarga itu adalah tetap nomor satu, gitu. Apapun yang terjadi, mereka tetap nomor satu, gitu. Nah, kemudian di sela pekerjaan kita 24 jam sehari waktu gitu ya, yang notabene untuk rasanya itu habis untuk pekerjaan anak. Nah, tapi saya berusaha membagi itu me time ya, itu harus. Me time itu enggak, kalau bagi saya yang sangat simpel ya, saya makan siang, keluar dari kantor, duduk di taman di belakang kantor, terus makan. Terus melihat langit gitu ya, melihat daunan taman, itu udah cukup bagi saya gitu. Jadi ya, level me time kita dan bentuk me time kan macam-macam ya, tapi bagi saya itu hal yang sederhana yang bisa saya lakukan untuk tarik nafas gitu. Karena tarik nafas itu penting di saat kita semua sudah menumpuk ya. Jam 8 masuk kerja, report harus disubmit, nanti jam 5 harus lari lagi, jemput anak di Hoikueng ya. Terus sambil habis jemput anak, pergi ke Supa, beli bahan makanan, masak, bikin PR anak, mencuci, menjemur, ya. Kemudian, sudah jam 11 malam. Besok apalagi harus dikerjakan di kantor A, B, C. Anak bentonya A, B, C. Jadi ritme hidup itu tidak pernah berhenti seperti itu saja. Nah, bagi saya ya, me time itu penting. Kemudian yang tidak kalah penting adalah we time. We time itu saya lebih tekankan untuk saya dan suami ya. Karena saya dan suami itu selalu beda negara ya, beda negara. Nah, we time itu adalah saat di mana saya harus
kontak dengan suami saya gitu, walaupun cuma video call ya. Nah, tapi sempat kemarin itu kita sama-sama di Tokyo, sama-sama di Jepang karena waktu itu suami ditempatkan di Sumitomo Tokyo gitu. Nah, itu juga ya alhamdulillah rezeki dari Tuhan ya, dikasih kita sempat merasakan 2 tahun satu atap satu rumah untuk pertama kali antara ibu, ayah, anak gitu. Jadi bersyukurlah ibu-ibu yang saat ini masih satu atap ya, selalu satu atap dengan suaminya, alhamdulillah gitu. Nah, kemudian kids time. Kids time ini juga penting. Jadi terkadang kita selalu mengajak anak kita itu dengan suami gitu ya, atau dengan keluarga lainnya pergi bersama. Kalau bagi saya ada saatnya memang kita harus meluangkan waktu kita hanya dengan anak saja. Jadi misalnya seperti anak saya ya yang pertama, itu ada kalanya saya harus dengan dia saja, sehingga dia merasa oke, ibunya ada untuk dia gitu. Karena saya nggak mau egois ya, walaupun terkadang saya paham gitu di saat dia minta waktu itu report harus disubmit, pekerjaan lagi banyak, tapi di saat itu dia juga mau pasang gitu, Bunda, saya pengen ke sana, saya pengen ini, saya pengen itu. Ditolak rasanya mungkin. Tapi saya tekankan ke diri saya, oke, nggak boleh egois, ini adalah kids time. Ini adalah hak dia gitu. Nah, jadi saya membagi waktu itu untuk saya sendiri, untuk dengan suami, dengan juga anak, dan family time. Family time artinya saya, anak, dan suami. Jadi memang bagi saya kotakan seperti itu biar mengkotakan itu bukan mengkotakan spesial ya, tapi lebih ke saya jadi aware gitu. Ada saatnya waktu harus untuk saya, untuk suami, untuk anak, dan juga untuk kita semua sebagai as a family. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, anak dan keluarga adalah tetap nomor satu. Kenapa? Karena bagi saya pekerjaan itu masih bisa ditunda gitu ya. Asalkan kita bisa negosiasi dengan pimpinan jika kepentingan pekerjaan dan kondisi darurat keluarga itu berbenturan di saat yang sama gitu. Nah, memang eh, saya rasakan Bu Jo saya sangat paham ya, sangat banyak toleransinya untuk saya gitu. Terutama kalau jika saya sudah membahasakan Aisyah Chang gitu. Jadi ke kantor itu saya selalu memperkenalkan anak saya itu dengan namanya, saya harus jemput Aisyah Chang ya. Itu saya harus ke sekolah Aisyah Chang. Nah, begitu saya sebut Gomena saya harus pulang cepat gitu karena anak saya sakit. Begitu saya sebut anak saya sakit, dia langsung notice gitu. Aisyah Chang kenapa gitu. Jadi mereka ibaratnya satu divisi saya itu udah tahu gitu dengan nama anak saya karena memang saya membahasakan Aisyah Chang gitu. Nah, itulah kenapa menurut saya full time worker pun saya, full time engineer pun saya, pekerjaan itu masih bisa ditunda gitu. Asalkan memang kita komit dengan pimpinan dan begitu sudah diberi kepercayaan, do the very best you can gitu. Jadi jangan kecewakan kepercayaan yang sudah dikasih. Begitu dia kasih dispensasi, jaga komit yang sudah dibahasakan waktu kita nego untuk dispensasi tersebut. Terus satu hal lagi yang memang terkadang kita rasa selama merantau jauh di Jepang ini, apalagi sebagai seorang ibu ya, terkadang kita merasa kita nggak bisa gitu melakukan ini, nggak bisa, muri. Nah, tapi bagi saya nggak ada yang muri, nggak ada yang impossible kalau kita selalu berpikir you can if you think you can gitu. Nah, ini saya juga rasakan selama hanya berdua dengan anak ya di Jepang dengan kondisi saya bekerja, saya suco ke Fukuoka, saya suco ke Sendai, saya suco ke Niigata, anak saya di Tokyo sendiri gitu. Nah, itu yang saya juga rasakan bagaimana saya harus mengejar pesawat pagi atau Shinkansen pagi, nanti balik lagi tengah malam dengan kondisi anak saya sendiri di Tokyo gitu. Nah, saya merasa bisa nggak ya, tapi harus bisa karena kita ada Tuhan gitu, ada Allah, dan disitulah saya merasa you can if you think you can gitu. Jadi memang berat ya, sangat-sangat berat apalagi kalau sudah berbau full time engineer ini, nggak bisa gitu nego, kalau emang udah harus suco ya suco, nggak bisa bawa anak ya nggak bisa gitu. Ada saatnya memang bisa bawa anak, bisa conference gitu ya, tapi kalau misalnya sifatnya meeting gitu, suco, business trip, nggak bisa gitu bawa anak. Dan misalnya kalau bagi teman saya yang lain, mereka akan stay di Fukuoka semalam atau bermalam gitu ya. Kalau saya enggak, saya balik gitu. Jadi saya atur bagaimana waktu saya itu
pergi sesubuh mungkin, pulang semalam mungkin, tapi dengan kondisi saya balik hari untuk anak saya gitu. Nah, spirit yang you can if you think you can itu memang terasa gitu. Saya selalu bilang kalau saya udah terburu-buru ya terbirit-birit itu ya pasti bisa, pasti bisa. Ya Tuhan, pasti bisa gitu. Dan insya Allah Tuhan selalu, Allah ya selalu melapangkan jalan gitu. Di saat kita memang percaya dia bisa, di saat kita percaya kita bisa ya, dan Allah memudahkan itu terjadi gitu. Benar-benar terjadi. Dan pertolongan itu memang datangnya dari mana saja gitu pintunya. Jadi makanya begitu saya ada Suco ya, ada Suco dan anak saya harus tinggal itu sebisa mungkin semuanya memang sudah harus disiapkan gitu, sehingga anak nyaman sendiri di rumah. Dan yang terakhir yang saya rasakan memang sebagai full time engineer, full time worker di perusahaan Jepang itu yang harus kita selalu jaga itu memang gambarimas, gambar teru gitu. Jadi apapun kondisinya jangan pernah menyerah ya, jangan pernah berhenti, jangan pernah mengeluh. Saya selalu tekankan juga ke anak saya sekarang keep running, keep moving dan keep smile. Itu memang hal yang saya jaga ya, keep running, keep moving dan keep smile. Apapun kondisinya, seburuk apapun itu harus tetap jalan gitu. Nah, mungkin dengan spirit yang saya rasakan dan saya share saat ini untuk full time mother dan full time engineer gitu. Semoga ibu-ibu, mbak-mbak sekalian gitu ya yang juga bekerja penuh gitu bisa mengambil gitu benang merah dan semangat dari sharing saya hari ini. Semoga kita sama-sama makin semangat gitu ya, makin positif dengan pekerjaan kita dan juga makin positif untuk keluarga kita gitu. Jadi mungkin sekian saja Mbak Astri sharing dari saya ya, seorang full time engineer yang memang berbau laki-laki banget ya. Jadi memang paling gampang menemukan saya kalau di dalam pekerjaan di lapangan, cari saja yang memang pakai jilbab. Nah, itulah saya gitu. Kalau kata teman Jepang saya ya gitu. Paling gampang menemukan Sarisan. Nah, mungkin ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, Mbak Astri, sekian sharing dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya mendengarkan sedikit cuatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Ibu Sari, saya terinspirasi jadi ikut gambar teru juga gitu kan, dengernya sangat-sangat saya kira hanya sekedar seminar, tapi ternyata ini bukan sekedar seminar ya. Buat saya sendiri ini sangat-sangat inspiratif dan juga banyak hal yang saya saya dengarkan dan mungkin bakal saya terapkan ke depan ini karena saya akan mengikuti mata saya aja sekarang berlinang-linang karena ngerasa saya rasanya nggak akan sanggup gitu ya jalan, sanggup ya, tapi ya insya Allah sanggup gitu ya. Dan memang ya itulah yang terasa ya. Gambar masa. Nanti boleh saya ini ya konklusi dari silahkan. tadi pemaparannya. Kalau saya lihat Dr. Sari ini memang fierce fighter ya. The only female ya, semuanya di antara dominasi pekerja pria gitu kan di tempat kerja. Terus juga bisa memosisikan sebagai pekerja yang profesional, juga sebagai ibu, juga sebagai istri. Terus selalu menunjukkan gambar Teru Sugata, bisa cheerful juga, mempertahankan harus bisa stay strong juga. Ini memang harus bisa ya. Terus juga konklusi tadi dari pemaparan untuk nanti sebelum tanda tangan kontrak gitu ya, saat negosiasi dengan calon perusahaan tempat kerja, pastikan komunikasi juga harus membahasakan bagaimana situasi dan kondisi kita ya, jikalau muslim, perempuan, jikalau punya anak, juga punya keluarga. Kemudian juga di tempat kerja nanti pastinya harus multitasking ya, dan harus memiliki daya adaptasi yang sangat-sangat tinggi di tempat kerja. Terus juga jalin komunikasi, walaupun mungkin kita foreigner, kita juga walaupun mungkin tidak ada yang sapa,
kita harus betul. yang maju duluan itu ya, kita Iya, sapa semua betul. orang. At least ohayo gozaimasu, mungkin Mhm. sama begitu ya? Oscar sama, Sama betul. dan Ohayo pagi, Oscar sama sore. ya semuanya disapa gitu ya. Terus juga memang harus be brave sama strong ya, karena kibisi-kibisinya sensei belum ada Mhm. geli-gelinya juga ya. Belum. Lebih jauh Jauh banget, Mbak. Jauh jauh banget. lebih tough ya, harus apa namanya, siap-siap. Tapi juga bisa kita tarik nafas, kemudian kembali dengan uh, lebih kuat lagi, kembali dengan apa mental yang lebih kuat lagi dari yang sebelumnya. Kemudian juga Dokter Sarini, jadi emang itu riset ya Mbak ya, riset, kemudian Iya, bikin paten, riset. kemudian juga produknya untuk dipromosikan seperti itu ya. Betul, betul, Mbak. Luar biasa. Saya yang cuma tahu riset aja gitu kan rasanya kayak, aduh harus sampai akhirnya produk itu belum terbayang gitu rasanya. Jadi kalau kita itu di akhir tahun ide riset, di tengah tahun itu harus mikirin penjualan. Nanti di akhir tahun ide riset lagi, terus apa namanya? Progres penjualan ya. Nah, itu putar di situ-situ terus itu. Kalau Itu di satu tahun. industri ya. Iya, 1 tahun itu harus ada progres. Jadi ada self assessment, ada progres. Nah, di situ nanti dinilai. Jadi kalau self assessment kita bagus dengan riset yang bagus, penjualan yang bagus, development yang bagus, itu ujungnya memang nanti karir kita naik levelnya, Mbak. Naik, yang otomatis penggajian naik gitu. Itu relate-nya ke situ semua terus. Jadi ada kelas-kelasnya nanti gitu. Jadi itu memang bukan per 3 tahun atau per 5 tahun, itu memang per tahun seperti itu ya, ada self assessment, kemudian Iya, iya. harus naik level seperti itu. Iya, jadi self assessment kalau di kantor saya bulan lalu terakhir pengisian, nanti bulan Juni itu diwawancara, gitu. Luar biasa. Kemudian juga ada kalau misalnya memang ide kita diremehkan seperti itu, kita harus siap kemudian tunjukkan kualitas Iya, kita yang yang memang bisa jauh lebih bagus gitu kan daripada yang lain. iya, Kemudian juga keep on time, tetap jaga profesionalitas ya, betul. walaupun kita di tempat merantau. Iya, Mungkin betul. ada pertanyaan, sebenarnya saya sudah ada berapa, 7 pertanyaan, tapi khawatirnya malah jadi saya semua nanti. Mungkin dari audiens ada pertanyaan, bisa angkat tangan atau langsung di unmute aja. Oh ada Mbak Famila, boleh? Iya, terima kasih dok sharingnya, inspiring banget ya. Nah Iya, mungkin inspiring yang sekali. saya penasaran, mohon maaf kalau misalnya tadi masuknya telat ya, tapi saya penasaran sih dari sebelum mungkin merantau atau sebelum memegang amanah yang banyak dan ya tadi ya full timer dan full time engineer juga Hmm. mom gitu. Hmm. Nah mungkin pas single gitu ya Kak, Mbak, mungkin dulu gimana sih Kak ritme hidupnya gitu? Mungkin maksudnya ada bekal-bekal yang sebenarnya udah dipersiapkan jauh-jauh hari gitu sebelum menghadapi kenyataan-kenyataan yang berat ini gitu. Ya, terima kasih sharingnya. Oke. Saya langsung jawab aja, Mbak Astrid. Iya, boleh. Oke, terima kasih Mbak Pamila ya. Oke, jadi ini semacam trick and treat ya. Trick and treat sebelum memegang semua amanah ini, sebelum sampai saya pada posisi saat ini, itu bagaimana gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya boleh mereflek ya ke belakang, waktu saya masih kecil ya, masih SD itu, ibu saya, karena kan ibu saya juga full time mother ya, full time worker gitu. Dulu itu sudah membahasakan ke saya bahwasanya sebagai seorang perempuan itu kita harus independen dan harus mampu berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya kamu harus sekolah setinggi mungkin dan harus punya cita-cita yang lebih tinggi dari bintang di langit gitu.
Nah, itu yang saya juga tekankan ke anak saya, bahwasanya cita-cita itu tidak tinggi bintang di langit, tapi harus tinggi dari lebih dari bintang di langit. Karena kenapa? Karena kalau begitu bintangnya jatuh, cita-citanya itu jatuh, di minimum dia masih ada di orbit bintang gitu. Jadi nggak terlalu di bawah bintang gitu. Nah, waktu itu ibu saya ya, karena kan saya dari kampung ya Mbak, saya bukan dari kota besar, saya aslinya Padang. Nah, di Padang yang notabene dulu itu untuk sekolah ke Jawa aja itu susah ya, maksudnya belum banyak orang gitu. Nah, yang sangat ditekankan oleh ibu saya waktu itu adalah bahasa Inggris. Jadi saya dari SD sudah belajar bahasa Inggris, nggak belajar di tempat yang besar, cuma belajar private dengan anak SMA yang sudah belajar bahasa Inggrisnya lebih bagus gitu. Jadi saya belajar yang simpel saja. Nah, bahasa Inggris. Jadi yang ditekankan oleh ibu saya adalah bahasa Inggris. Nah, seiring waktu benar apa yang disampaikan ibu saya itu. Dengan bahasa Inggris itu saya lebih confident. Nah, bahasa Inggrisnya juga nggak yang terlalu expert ya, tapi minimal untuk bikin proposal, proposal untuk hunting scholarship, ya bisalah dipakai gitu untuk menulis. Nah, jadi memang dari kecil itu ditekankan harus belajar, harus punya cita-cita yang tinggi, harus bisa independen, harus mampu berbahasa Inggris. Kemudian seiring waktu dengan bahasa Inggris tadi saya coba hunting scholarship. Nah, scholarship jadi dari mulai S1 itu saya sudah mendapatkan beberapa kali scholarship. Nah, begitu sudah merasakan dapat satu scholarship itu ketagihan. Kemudian dapat scholarship lagi ke Jerman, S2 lagi, S3. Sempat beberapa kali menolak scholarship karena scholarship karena di saat bersamaan ada scholarship lain yang juga datang gitu, accepted. Nah, jadi intinya bagi saya sebelum memang sampai di titik ini, dari kecil itu memang sudah diajar belajar yang rajin ya, belajar yang keras sih sebenarnya, bukan rajin, belajar keras bahwasanya harus belajar, kemudian bahasa Inggris, kemudian hunter scholarship gitu. Nah, begitu sudah pada titik itu jatuh bangun, kesininya saya ngerasain gitu, oh iya, jatuh bangunnya sudah ada experience-nya sebelumnya gitu. Gitu sih Mbak. Dan Mungkin oh iya, menambahkan, tadi apakah ada rutinitas gitu kan? Saya juga penasaran sebenarnya apakah ada rutinitas. Karena banyak waktu cuma 24 jam, sementara kita banyak responsibility-nya gitu ya. Kira-kira apakah ada yang ada tips gitu? Nah, kalau tipsnya Mbak rutinitas, jadi karena dari kecil ya, dari SD saya itu sama ibu itu, karena ibu kan harus berangkat kerja pagi jam 6. Sebelum subuh saya sudah dibangunkan, disuruh mandi, disuruh belajar, bukan belajar sih, disuruh buka buku. Pelajaran kemarin apa, pelajaran hari ini apa. Nah, karena terbiasa bangun pagi, jadi sampai sekarang saya udah seusia 40 ini pun, 2:30 itu langsung mata saya teng gitu, 2:30 waktu setempat ya. Nah, 2:30 itu saya sudah bangun. Yang saya lakukan pertama adalah menyiapkan untuk anak ya, anak, kemudian pekerjaan, kemudian berangkat kerja. Sambil kerja itu yang saya lakukan pasti nanti di sela waktu itu memikirkan bagaimana makan anak malam ya, terus nanti malam nyuci yang di rumah masih ada apa gitu, ada kulkas apa. Nah, itu tuh sebenarnya ribet gitu, dalam pikiran tuh sudah ada. Nah, memang rutinitasnya itu 24 jam itu, kalau anak saya tidur jam 8 malam, saya pasti akan ikut tidur. Minimal sampai jam 2. Terus karena dari kecil terbiasa bangun pagi dan sholat malam, jam 2, 2:30 saya bangun, saya sholat. Nah, nanti saya melakukan rutinitas setelah itu gitu. Jadi memang bukan instan sih ya Mbak. Yang saya rasakan memang dari kecil terbiasa bangun pagi, sholat subuh, sehingga sampai sekarang ke bawah-bawah. Kadang suami saya juga bilang, Bun, masih pagi, belum ayam berkokok, kamu udah bangun. Ya nggak bisa, mata saya udah terbiasa, karena memang dari kecil gitu. Jadi terkadang pun kalaupun hari Sabtu, walaupun bangun 2:30, habis sholat saya tidur lagi. Gitu. Cuma kalau hari kerja ya nggak bisa, harus tangtung satset ya. Memang tripnya itu sih Mbak, yang saya rasakan dari kecil itu sampai terbawa sekarang. Itu. Mau di belahan manapun
bumi manapun saya ada, yang mata ini tetap 2:30 jam 3 bangun gitu Pak. Terima kasih banyak. Mungkin sudah jam 2 lewat nih. Kita harus mulai sesi kedua atau ada satu pertanyaan terakhir? Atau mungkin saya serahkan ke Mbak Ajeng selanjutnya. Ini terima kasih banyak Dr. Sari. Nanti kalau boleh mungkin saya list pertanyaan saya belum terjawab soalnya. Mungkin Ya, terima kasih Mbak Astrid. terima kasih banyak ya. Saya bisa pindahkan ke Mbak Ajeng. Baik.